Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastikan kalian tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita belajar muatan IPA subtema 2 tentang bunyi dan terdengarnya bunyi ya. Muatan IPA subtema 2 tema 1. Nah, bunyi itu apa? Bunyi itu sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar ya. Jadi kalau ada benda yang bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Contoh, senar gitar. Gitar dimainkan dengan memetik senarnya, kemudian senarnya bergetar, kemudian menghasilkan bunyi. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut apa? Ya, disebut sumber bunyi. Nah, ada bunyi, ada benda yang bergetar. Tapi bagaimana bunyi itu dapat didengar oleh indera pendengaran kita? Ya, ada benda yang bergetar menghasilkan bunyi, bisa merambat melalui medium berupa benda padat, benda cair, benda gas, kemudian diterima oleh alat indera pendengaran kita ya. Alat indera pendengaran kita apa namanya? Ya, telinga ya. Telinga adalah salah satu panca indera ya. Telinga fungsinya untuk mendengarkan bunyi atau suara. Nah, sekarang kita perhatikan, kalian perhatikan itu ada gambar telinga dan bagian-bagiannya ya. Telinga dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, telinga luar, kemudian telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar ada apa saja? Di telinga luar itu ada daun telinga ya, yang nampak dari luar. Nah, yang bisa dijewer itu namanya daun telinga ya anak-anak. Kalau kalian nakal waktu dulu masih kecil pasti dijewer sama ayah bunda ya. Tapi kalau sekarang kan anak-anak kelas 4 sudah hebat semua ya, tidak mungkin dijewer sama ayah dan bunda ya. Ya, kemudian di bagian telinga luar itu ada juga saluran telinga. Jadi ada 2 bagian di telinga luar, daun telinga dan saluran telinga. Kemudian kita masuk ke telinga bagian tengah. Itu ada apa saja anak-anak? Ada gendang telinga. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran itu ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi ya, ada 3 tulang. Kemudian kita masuk ke telinga bagian dalam, ada saluran setengah lingkaran ya, yang jumlahnya ada 3. Kemudian ada koklea. Koklea itu biasa disebut dengan rumah siput karena bentuknya seperti siput ya. Kemudian juga ada saraf pendengaran, kemudian ada saluran estasius ya. Kalian juga bisa lihat di buku kalian di halaman 36. Sekarang apa saja fungsi dari masing-masing bagian dari telinga? Ada daun telinga, fungsinya apa? Menangkap gelombang bunyi. Jadi getaran dari suatu benda itu mengeluarkan bunyi berupa gelombang, ditangkap oleh daun telinga. Kemudian masuk ke liang telinga, diteruskan gelombang bunyinya itu menuju ke telinga tengah. Gelombang bunyi itu diterima oleh gendang telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga sama gendang telinga, kemudian diteruskan ke tulang pendengaran. Kemudian ada lagi tulang pendengaran, fungsinya meneruskan getaran itu yang dari koklea tadi, yang dari gendang telinga, maaf. Getaran yang dari gendang telinga diteruskan oleh tulang pendengaran menuju koklea atau rumah siput. Kemudian koklea fungsinya meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran meneruskan getaran itu menuju ke otak.
Kemudian ada juga namanya saluran setengah lingkaran. Fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ya. Kemudian ada lagi di buku kalian itu ada saluran estasius. Fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah dan faring ya. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Hai, kali ini Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal yang sudah dibagikan. Kemudian kalian ceritakan kembali proses terdengarnya bunyi. Kemudian kalian rekam, kirim via voice note kepada Bu Latifah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.